Shalom Ibu Bapak dan saudari-saudara, selamat pagi. Sebelum kita bersama persekutuan doa Rabu pagi, perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak, saudari-saudara Jemaat GKJ Purbalingga yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar bersama hidup berjemaat di GKJ Purbalingga. Saya senang saya bisa berjumpa dengan Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya dengan berbagai macam dinamika yang terjadi. Saya juga mohon maaf jika dalam saya belajar berdinamika dengan jemaat ada banyak kesalahan. Selanjutnya saya akan melanjutkan studi saya di Fakultas Teologi. Mohon doa dan restu dari Ibu Bapak dan saudara-saudara. Mari bersama kita mulai perjalanan kita hari ini dengan doa persekutuan Rabu pagi. Kita akan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Kepada Yesus percaya ikuti Dia Mari Ibu Bapak dan saudara-saudara kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Untuk apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, sukacita, mungkin duka cita, perasaan yang nyaman, perasaan yang tidak nyaman. Terima kasih Tuhan menemani setiap langkah pergumulan kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk belajar bersama dari Alkitab. Kiranya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi kami sehingga kami dapat bersama memahami, mengerti, terlebih nantinya memiliki daya juang untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita akan diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-21. Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang,
sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Haleluya. Tinggalkan Tuhan, terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bagaimana lagu lanjutan dari Kidung Jemaat 364 tadi akan saya ajak ibu bapak dan saudara-saudara merasa-rasakan, diraos-raosake, dirasak-rasake kesan yang terjadi pada lagu itu, berserah kepada Yesus. Dengan bacaan kita tadi, saya mengajak kita untuk merenungkan satu ayat saja. Dari ayatnya yang ke-16. Saya mohon izin membacakannya lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah ada gambaran ibu bapak dan saudara-saudara? Kesan dari lagu kita tadi, berserah kepada Yesus, terutama pada baitnya yang kedua, ada lirik yang kita seringkali dengan lantang menyanyikan, nikmat duniaku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Nikmat dunia kita tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Tapi bacaan kita tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, saya mengajak kita untuk merefleksikannya dalam bagaimana mentalitas keimanan kita. Ketika kita membaca teks ini dan kaitannya dengan lagu tadi, ada setidaknya paling enggak dua hal yang menarik untuk kita refleksikan. Pertama, ada kecenderungan bahwa lagu-lagu Kristiani, lagu-lagu gereja, kaitannya adalah dengan aku, jiwaku, aku, dan semuanya soal aku. Aku berserah, aku bersujud, interrelasinya adalah aku dan Gustiku. Ya, ini menjadi egois yang luar biasa, belum lagi mendukung kesombongan secara spiritual. Dalam artian merasa paling aku, dan aku. Ini ternyata dikritik oleh
bacaan kita tadi dari Injil Yohanes, kesaksian Injil Yohanes, no, Allah tidak hanya mengasihi kamu saja, hanya kamu dan dia saja, tapi begitu besar kasihnya pada dunia. Kita tahu isinya dunia emang cuma manusia. Isinya dunia emang cuma Anda dengan Tuhan. Isinya dunia memang hanya saya dengan Tuhan, Yuda dengan Gusti Yesus. No, tidak. Ini kritik yang pertama. Yang kedua adalah seolah-olah kita ingin segera pergi dari dunia ini menuju ke surga. Atau dalam artian dunia ini buruk, dunia ini penuh dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang bisa merusak iman kita, sehingga dunia ini harus segera kita tinggalkan. Haleluya, kita ke surga. Apa kaitannya hanya demikian saja? Seolah-olah kita tidak mau ngopiak-opiak kehidupan duniawi. Halah, urusan dunia, pikir keri. Halah, urusan dunia, nanti dulu. Ini menjadi kecenderungan kita untuk antipati, tidak peduli terhadap keadaan dunia. Ada dua hal yang kita coba renungkan tadi. Bagaimana egoisitas spiritual dan keengganan kita untuk segera merespon sekitar kita, karena kita ingin segera tinggalkan dunia ini. Ini yang seringkali kita baca dan kita rasakan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat gambaran dari kehidupan keimanan kita. Seringkali digambarkan seperti helikopter, kapal yang terbakar, dan kita minta tolong. Saya ingin mengajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk membayangkan kita lagi di kapal. Kapal besar dengan berbagai macam muatan, lalu kapal itu terbakar. Kapal itu terbakar dan ada helikopter yang datang akan menolong kita. Kita dalam kapal menjadi panik. Wow, bagaimana ini nanti? Kita mati, tenggelam. Tapi ada helikopter yang turun, helikopter tim SAR turun membawa tali dan menolong kita satu persatu naik ke helikopter itu. Gambarannya adalah demikian. Helikopter itu adalah gambaran keselamatan Tuhan yang ilahi. Tuhan menurunkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk menolong kita, tali tadi yang dari helikopter. Terus kita mendapatkan juru selamat itu, Gusti Yesus, kita cepeng, aku seperti pitados secara Gusti Yesus. Lalu kita naik, pergi selamat dari bahaya kapal tadi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kapal yang terbakar tadi bagaimana? Padahal laut punya ekosistem. Padahal di dalam kapal ada kehidupan lain yang tidak hanya kita sebagai manusia. Itu penggambaran dalam kehidupan iman kita yang seringkali yang penting saya sudah berelasi dengan Tuhan. Menjadi kesombongan spiritualitas. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam permenungan doa Rabu pagi ini, saya ingin mengajak kita untuk berkenalan dengan seorang tokoh yang luar biasa menurut saya, yang mungkin lambangnya menjadi lambang kalung salib saya ini. Dia adalah Fransiskus dari Assisi. Mungkin kalau ibu bapak dan saudara-saudara searching di Google salib Fransiskus Assisi,
Yang muncul adalah huruf T. Ada apa dengan Fransiskus Assisi? Fransiskus Assisi merupakan salah seorang teolog. Dia juga bapak-bapak gereja, seorang yang berpengaruh dalam iman Katolik, mengenai bagaimana dia merespon sesamanya. Dia merefleksikan bahwa sesamanya itu tidak hanya manusia saja, tapi juga hewan. Jadi kalau dalam tradisi Katolik, Santo Fransiskus Assisi ini merupakan pelindung dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ia merefleksikan bahwa interrelasi itu juga berkaitan dengan hewan dan tumbuhan dan alam sekitar. Ini menarik untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita. Ketika kita seringkali nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu dan kuku yang lain, itu akan berdampak buruk bagi kehidupan dunia kita. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak jika menatap generasi muda, misalnya saya pernah minta tolong Mas Manto, coba lihat matanya Mbak Lala. Bumi seperti apa yang mau Mas Manto titipkan, mau Mas Manto wariskan pada Mbak Lala esok hari, ketika kita mungkin sudah tidak ada lagi. Dan pertanyaan itu mungkin juga kita bisa refleksikan. Gambar bumi seperti apa, lingkungan seperti apa yang kita wariskan pada generasi selanjutnya. Atau kalau dalam bahasa Jawa lebih mudahnya lagi, ada konsep memayu hayuning bawono, menjaga keharmonisan alam semesta. Orang Jawa punya pandangan seperti itu yang menarik untuk kita refleksikan, bahwa Allah mengasihi dunia dan meminta kita juga terlibat untuk aksi-aksi itu terhadap lingkungan, terhadap hewan di sekitar kita. Karena Allah tidak hanya mengasihi kita, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, berarti dunia itu semua yang ada di dunia, tidak hanya manusia saja. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami di pagi hari ini. Kami senang kami boleh bersama merefleksikan iman kami, merayakan iman kami, boleh berjumpa, belajar bersama. Untuk apa yang terjadi ini ya Tuhan, meskipun secara daring, kiranya Tuhan yang memberkati, bahwa Tuhan bisa memakai cara dan rencana apapun bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan ingin kami terlibat untuk melestarikan dunia, melestarikan lingkungan, merespon berbagai macam persoalan lingkungan hidup yang ada di sekitar kami, dari hal yang sederhana membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita kami. Di tengah sukacita kami mau berdoa untuk kehidupan kami selanjutnya. Dan Tuhan yang memberkati bagi anak-anak kami yang akan belajar, kami yang akan bekerja, serta setiap impian dan harapan cita-cita kami dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan berjemaat. Kiranya Tuhan yang menyertai dan mendukung setiap dinamika kami, tetapi bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Terima kasih Ibu Bapak dan saudari-saudara. Selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan yang memberkati. Amin.